Bagaimana jika cinta memang memakan segalanya? Memberikan bunga pada yang tersayang sudah biasa. Lakukan yang terbaik bagi sang tercinta sudah tugasmu. Membersihkan noda dosa bagi yang terkasih. Apakah bisa? Kita lihat bersama karya Keigo Higashino berjudul Kesetiaan Mr. X. Hey ladies and gentlemen, I'm nice to meet you. Kali ini kita mau review novel Kesetiaan Mr. X yang dikaryai oleh Keigo Higashino. Dari novel ini tuh merupakan salah satu dari seri detektif Galileo. Udah jelas banget ya kalau ini tuh genrenya adalah kriminal misteri. Pertama-tama kita bahas dulu gambaran besar mengenai novel ini. Nah, novel ini tuh membahas seorang laki-laki bernama Ishigami. Nah, Ishigami ini tuh adalah jenius matematika yang juga merupakan seorang guru. Dijelaskan di novel ini kalau Ishigami sedang jatuh cinta kepada seorang wanita bernama Yasuko, yang Yasuko ini adalah tetangga dari apartemennya. Kemudian Yasuko ini sendiri adalah seorang ibu tunggal ya, dia merawat anaknya sendirian karena dia udah cerai dengan suaminya. Nah, masalahnya bermula ketika sang mantan suami ini terus mendatangi Yasuko karena merasa merindukannya, namun Yasuko merasa risih karena terus-terusan didatangi. Kemudian sang Yasuko ini tidak sengaja atau lebih tepatnya disebut impulsif karena pada akhirnya Yasuko ini membunuh mantan suami. Namun karena Ishigami merupakan seorang yang sangat mencintai Yasuko, dia rela melakukan apapun demi Yasuko. Bahkan Ishigami di sini digambarkan dia membantu Yasuko menutupi kejahatannya. Kemudian kita bahas dari detektifnya, ada detektif bernama Kusanagi, dan dia memiliki sahabat yang merupakan jenius fisikawan bernama Yukawa. Digambarkan di novel ini kalau Kusanagi dan Yukawa ini itu bekerjasama untuk memecahkan kasus tersebut, yang pada akhirnya mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh Ishigami yang berusaha menutupi kasusnya. Kalau dari pandangan aku, Ishigami itu keren banget, dia bisa menutupi kasusnya dengan hampir sempurna, dan pada akhirnya Yukawa tuh nggak kalah keren, di mana Yukawa berhasil memecahkan kasus yang dibuat oleh Ishigami, yang ditutupi oleh Ishigami ini. Oke, selanjutnya pandangan pribadi aku mengenai novel ini. Yang pertama, novel ini tuh aku anggap benar-benar luar biasa karena kita bisa lihat dari sudut pandang pembunuhnya atau bahkan komplotannya, tapi kita tetap nggak dapat gambaran tentang plotnya. Jadi di akhir pun kalau kita udah sampai di plotnya, kita bakal terkejut bahkan ketika kita mengetahui nih gambaran besarnya gimana gitu. Dan berkali-kali ya aku tuh merasa kagum sama Ishigami dan Yukawa karena mereka benar-benar pintar untuk Ishigami yang menutupi kasusnya dan Yukawa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian rating dari aku itu 5/5. Nah, jujur aja ini tuh novel pertama yang benar-benar bisa bikin aku kaget banget. Selain itu penyajian bahasanya tuh benar-benar bagus, dimana aku tuh berkali-kali ngerasa kalau aku tuh masuk ke dalam novel ini karena benar-benar gambarin tokohnya, suasana, keadaan, terus mimik wajahnya tuh benar-benar dengan jelas sekali. Kekurangan dari novel ini menurut aku cukup subjektif, dimana novel ini tuh benar-benar berat, meskipun nggak seberat Sherlock Holmes gitu ya, tapi kita tetap dibuat harus mikir. Tapi aku tekankan kalau misalnya berat ringannya novel itu bukan termasuk kekurangan, karena aku pun suka novel yang berat dan beberapa orang mungkin nggak suka, jadi aku mungkin jelaskan dulu kalau novel ini cukup berat. Kemudian kita masuk ke penilaian karakter. Yang pertama ada Yukawa. Di sini aku tuh bener-bener kagum sama dia. Emang dari awal aku suka nih cara dia mikir karena bener-bener tegas, terstruktur dan objektif. Tapi kalau dari novel ini ya, menurut aku tuh dia lebih mencolok daripada sang detektif yang bernama Kusanagi. Jadi mungkin dia lebih berperan banyak daripada detektifnya. Tapi kembali lagi, detektif ini tetap bekerja dengan baik karena kemudian kita bahas detektif Kusanagi, dan ini tuh pekerja keras yang benar-benar berusaha untuk mencapai titik puncaknya. Tapi memang kalau dibandingkan sama Yukawa, tetap Yukawa itu lebih encer gitu loh otaknya untuk memecahkan kasus ini. Kemudian yang ketiga ada Ishigami. Di novel ini dijelaskan kalau Ishigami itu tuh orang yang pintar menyelesaikan suatu masalah. Dia tuh menanganinya dengan kepala dingin dan tenang. Tapi ada di beberapa titik di mana Ishigami ini tuh jadi impulsif banget atau bahkan dia nggak terkontrol. Kemudian yang keempat ada Yasuko. Nah, sebenarnya ya dari awal aku nggak suka sama si Yasuko ini karena dia tuh benar-benar impulsif dalam menyelesaikan suatu masalah. Pun masalahnya udah dibantu diselesaikan orang lain, dia tuh tetap keras kepala dan egois. Kadang aku tuh benar-benar penasaran dan pengen masuk ke dalam otaknya si Yasuko ini karena aku tuh nggak paham sama pola pikir dia maunya gimana gitu. Aku masih nggak paham. Tapi kembali lagi mungkin aku tuh menekankan ke diriku sendiri kalau pasti Yasuko punya alasan gitu. Yang kita sebagai pembaca mungkin belum benar-benar paham mengenai gitu. Sekian bahas buku hari ini. Besok kita bahas buku apa lagi ya. Read from Nice. Have a nice day.